Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi. Berjumpa lagi dengan saya Irni Novita dalam acara One Day One Innovation. Pagi hari ini kita akan kedatangan tamu yaitu Bapak Yasir Arafat dengan judul inovasinya Tank Surya. Bapak Yasir ini berasal dari SMK 1 Penukal Pali. Selamat datang Pak Yasir. Ya, Ibu. Apa kabarnya pada hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Ya. Walaupun kita dalam masa pandemi, para sobat inovasi, tetap saja kita harus menjalankan tugas dan fungsi kita. Ya. Dalam hal ini, Pak Yasir adalah guru SLTA inovatif. Ya, Jadi, benar. tugas dan fungsi sebagai seorang guru adalah belajar dan mengajar. Ya, gitu benar. Pak ya. Baik. Saya tertarik nih dengan inovasi yang Bapak temukan, tank surya. Iya, tank surya. Apa sih tank surya itu Pak? Karena kan kalau secara harfiah nih tank itu kan kayak tank baja gitu, Iya. mobil yang besar. Nah ini dinamakan tank surya. Iya. Coba Bapak ceritakan dulu apa latar belakang Bapak menciptakan inovasi ini dan untuk apa kegunaan alat ini sebenarnya? Jadi begini Bu, kalau seperti yang Ibu bilang tadi, tank itu kan kalau secara awam kita lihat tuh orang pasti berpikir ya tank kayak tank baja atau apa. Iya, betul. Jadi kata-kata tank ini sama seperti yang ada di judul karya inovasi ini. Jadi dibuat itu untuk membantu para petani sebenarnya ya. Jadi mayoritas di Pali itu hampir 90% itu para masyarakat itu petani. Iya, baik petani karet maupun petani sayuran. Ya. Nah, jadi asal mula bisa terbuat tank ini ya, kami melakukan beberapa observasi ke masyarakat ya. Nah, dari masyarakat ini kami lihat para petani ini masih banyak menggunakan tank manual, Bu. Oh, iya, yang begitu. masih pakai pompa. Pakai Iya. pompa. Nah, setelah kami ambil sampel dari beberapa petani, pertanyaan kami cuma mengacu kepada apakah efisien tenaga dan waktunya itu tepat atau enggak kalau kita menggunakan tank manual. Nah, dari beberapa petani tersebut, Bu, mereka menjawab, iya. Yang sering dirasakan yaitu pada saat penggunaan tenaga, Bu. Jadi sangat menguras tenaga kalau kita menggunakan tank manual. Iya, manual. Capek ya, iya, kelelahan capek. Jadi petani. iya, mompa. Jadi karena hal tersebut kami berinovasi ya. Jadi kami merakit sebuah tank yang bisa digunakan secara otomatis. Tapi kalau kita lihat di pasaran, tank yang secara otomatis ini sudah banyak, Bu. Ya, sudah beredar di pasaran. Nah, yang menjadi keunggulan kami di sini itu kami menggunakan panel surya sebagai sistem chargernya. Panel surya, Ya. baik. Jadi di sini ada dua fungsi, Bu. Untuk sistem chargernya bisa menggunakan listrik dan bisa menggunakan panel surya. Jadi Begitu, ya. kurang lebih itulah alasan kenapa kami membuat inovasi seperti ini, karena yang pertama kami melihat di daerah kami ini rata-rata para petani. Ya. Dan yang selanjutnya itu tadi kami membuat efisien waktu dan tenaga. Jadi ya? petani itu nggak merasa capek. Betul. Ya. Nah, dalam hal pembuatan tank ini, apakah Bapak bekerja sendiri atau ada yang membantu misalnya dalam tim gitu ya untuk uji coba ataupun perakitan? Kalau untuk pembuat tank ini kami ada tim inovasi, Bu, di sekolah. Nah, jadi sebenarnya ini sudah muncul di tahun 2018, tapi masih tanpa panel surya. Nah, jadi ini tuh kami ikut teknologi tepat guna yang ada di Batu Raja. Nah, jadi setelah kami lakukan observasi lagi, kalau kami lihat tank ini masih banyak di pasaran kalau tanpa panel surya. Betul. Jadi kami merubah sedikit paradigmanya. Jadi kami tambahkanlah panel surya ini sebagai modifikasi lebih lanjutnya lagi. Gitu ya Pak. Jadi simpelnya kami saat bekerja menggunakan tim inovasi yang ada di SMK Negeri 1 Penukal, Bu. Manfaatnya Pak untuk petani atau untuk apa ya, para penggiat pertanian lah di sana, manfaat langsung dan tidak langsung.
Kalau manfaat langsungnya seperti yang saya jelaskan pertama tadi, ini sangat membantu para petani. Ya, baik dari efisien waktu yang seharusnya kalau kita menggunakan tank otomatis juga tapi tanpa panel itu bisa sampai 3 sampai 4 jam, Bu. Tapi kalau kita sudah tambahkan panel itu jadi saat kita melakukan penyemprotan panel ini akan bekerja sebagai sistem charger dari matahari. Jadi waktunya itu 4 jam, jadi bisa bertambah lagi sekitar 2 jam. Ya, jadi bisa sampai 6 jam penggunaan full. Walaupun dia digunakan, tapi dia tetap men-charge ya, karena ada sinar matahari tadi, sinar panel matahari, surya. Semanfaat tidak langsungnya mungkin kepada ini ya, apa namanya, pihak sekolah ya, yang inovasinya digunakan oleh petani. Kalau manfaat tidak langsungnya, Bu, mungkin ini kan baru diciptakan, jadi kami belum merasakan misalnya, tapi ada beberapa sampel masyarakat yang mau mengorder lah ibaratnya, ya mau memesan dan nanya berapa kira-kira harga yang dihabiskan untuk membuat satu tank, ya. Jadi kami ambil sampel, kalau kita ambil sampelnya itu di belanja online lah, Lazada. Ya, itu kalau tank yang biasa itu harganya 500.000, tapi dia sistem pompa. Ya, tapi kalau yang sistem contoh kedua itu tank otomatis juga, cuman tanpa panel, itu harganya 1.200.000. Nah, kalau dengan alat Bapak ini berapa? Dengan alat ini kami setelah kami total, jadi kami cuma menghabiskan uang 910.000, itu sudah ditambah dengan ya seperti kabel, switch ataupun yang lainnya. Jadi efisiennya itu baik dari penggunaan, dari harganya juga dibandingkan dengan yang otomatis. Dan satu kelebihan lagi itu ada di panelnya, Bu. Gitu ya. Jadi untuk biaya produksi sendiri 900. Iya, 900 kurang lebih. Kira-kira kalau mau dijual nih ya, berapa ya? Apa namanya? Karena kan harusnya tidak terlalu memberatkan para petani. Kami kalau mau sistem produksi ini kami hargai 1.100.000, tapi sudah bonus panel. Sudah bonus panel. Sudah ada panelnya, Bu. Baik. Keunggulannya sendiri dari produk lain yang ada, yang seperti Bapak bilang tadi di Lazada mungkin ya, keunggulannya sendiri apa? Keunggulannya tadi yaitu kalau mau disamakan sebenarnya sama fungsinya ya dengan tank otomatis yang lain. Cuman tadi kalau tank otomatis yang lain ibaratkan kita ke kebun, ya kita udah charger full baterainya. Nah, saat penggunaan mereka cuman kalau kita pakai full itu 4 jam. Dan setelah 4 jam mereka pulang lagi. Iya. Nah, ini keunggulannya kita bisa menambahkan sampai 2 jam. Jadi sistemnya gini, Bu. 4 jam charger yang kita gunakan selama kita nyemprot itu akan mengisi daya selama 2 jam pemakaian ke depan. Jadi 4 jam ditambah 2 jam jadi 6 jam penggunaan. Yaitu yang membuat keunggulan dari sistem dengan yang lain. Sistem panel ini ya. Nah, kalau sistem panel kan tentunya akan mengandalkan cahaya matahari. Bagaimana kalau pada musim sekarang nih ya? Musim sekarang kan lagi musim penghujan nih, Pak. Apakah masih bekerja seperti yang diharapkan 6 jam atau mungkin kurang atau tidak bisa bekerja karena hujan gitu? Kalau sebenarnya kalau kita beralih lagi ke petani ya, kalau saat penyemprotan inspektan itu untuk pembunuh hama sebenarnya lebih bagus itu di terik matahari. Jadi kalau di sana kalau sistemnya penghujan maka petani nggak akan melakukan penyemprotan. Begitu ya. Jadi makanya panel ini memang cocok digunakan saat terik matahari. Ya. Tapi kalau seandainya waktunya mendung misalnya, jadi panel ini memang bekerja tapi tidak semaksimal, seperti terik matahari. Dia tetap menyimpan tapi mungkin tidak 2 jam gitu mungkin tidak, Bu. Mungkin tidak cuma setengah jam ataupun ya lebih dari itu dikit. Baik. Sudah pernah dikerjasamakan, artinya sudah ada kerjasama ataupun sudah ada sounding lah ke pihak-pihak terkait nih, misalnya Dinas Pertanian ataupun Dinas Perdagangan untuk memproduksi ataupun untuk memasarkan lah tank surya ini. Kalau untuk kerjasama, Bu, kami belum melakukan kerjasama dengan pihak manapun. Ini sebenarnya baru difinishkan itu di tahun 2019, Bu. Jadi kami itu pernah ikut lomba
yang ada di Lubuk Linggau kemarin ya alhamdulillah itu mendapat harapan juara 3, bukan harapan ya, juara 3. Nah, untuk kerjasamanya kami cuman memanfaatkan beberapa petani yang ada di dekat sekolah Bu, untuk mencoba dan sekaligus merasakan tank semprot manfaat yang kami buat ini Bu. Oh, jadi tapi sudah diproduksi ya? Kalau untuk produksi kami belum produksi secara banyak, Bu. Cuman ada beberapa misalnya by order ya? Di bawah, mungkin masih di bawah 10-an Bu. Jadi kalau ada yang pesan baru baru Bu. dibuat. Nanti kita dealkan berapa harganya mereka yang sanggup. Jadi sistemnya gini, kalau seandainya para petani ini udah punya tank semprot sendiri, nah maka biayanya pun bisa dikurangi Bu. Ya, karena harga baru untuk tank ini kan harganya sekitar 500.000. Ya, betul. Ya. Jadi kalau mereka udah punya tank ini, maka biayanya bisa diminimkan lagi. Jadi mungkin mereka cuma habis uang 600.000. Oh, kalau mereka sudah ada tank, tinggal dimodifikasi? Iya, boleh, itu bisa Bu. Bisa, jadi kami menerima pesanan itu baik full maupun dari mereka yang ada tank. Gitu ya. Bisa modifikasi dengan tambahan panel suryanya. Tambahan panel. Menarik sekali. Nah, dalam pengembangan produk ini, apa sih hambatan yang Pak Yaser dan tim rasakan? Oke, kalau hambatannya Bu, mungkin kami ini kesulitan karena di daerah ya Bu ya. Jadi untuk cari motor penggerak seperti pompa mini ini ataupun panel ini, kami harus ke Palembang. Kalau di Prabu Muli pun yang terdekat, kota terdekat itu nggak ada Bu. Nah, jadi sistem kendalanya cuma di alat bahan baku ya, bahan baku aja. Jadi bahan kalau baku. pengerjaannya sebenarnya satu tank semprot ini bisa kita buat kurang lebih 1 hari juga bisa Bu. Cepat, atau setengah hari lah, 6 jam bisa diinikan ya, dibuat. Tidak ada kerjasama, maksudnya dengan seller di Palembang untuk kalau misalnya ada pesanan dia bisa langsung kirim atau bagaimana, atau harus beli ke Palembang sendiri bapaknya? Kalau ini kami ada sih Bu, tokonya yang ada di 16 itu di Musijaya yang namanya. Jadi saya itu sebenarnya dari kuliahnya itu di Poltek sini. Jadi dari saya kuliah sampai sekarang kalau saya mau beli alat elektro ataupun alat-alat seperti ini saya ke toko, tapi belum melakukan kerjasama sih Bu. Kerjasama. Kedepannya mungkin ya Pak kedepannya, ya bisa. Kalau ada orderan ataupun yang lebih banyak lagi, maka ya insya Allah kami siap untuk melakukan kerjasama. Harapan kedepannya Pak, harapan mungkin ingin kerjasama dengan pihak mana, atau harapannya dengan penemuan-penemuan Bapak ini? Kalau harapan saya bersama tim, baik kepala sekolah ataupun tim yang lain, kami pengen ibaratnya itu mematenkan Bu, ini Bu. Kalau paten itu kan mungkin dari penemuan yang terbaru, tapi setelah saya ikut kemarin yang ada di sini di bulan 3 kemarin, kata yang pembicaranya, boleh Pak kita nanti dalam kategori katanya untuk modifikasi. Ya, maka kami berharap kalau seandainya bisa diurus atau apa, kami pengen Bu untuk mematenkan alat kami ini yang ada yang kami buat ini, supaya ya kedepannya bisa lebih enak lah kami untuk memproduksi masalnya. Baik, sebagai informasi Sobat Inovasi sekalian, bahwa di Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan ada sentra HKI yang mengurus mengenai pengurusan untuk hak paten, baik itu paten sederhana maupun paten produksi maupun paten alat. Jadi nanti kalau memang akan dilaksanakan atau akan mematenkan penemuannya, mungkin tidak alatnya tapi modifikasi alatnya, itu bisa menghubungi kami dan kami akan memfasilitasi pengurusannya, gitu ya Pak ya. Terima kasih Bu untuk informasinya ya. Kami sangat senang. Iya, terima kasih kembali karena memang hal-hal yang demikian kecil tapi kalau tidak dipatenkan nanti bisa diklaim oleh orang lain, Bapak. Benar. Padahal kita sudah capek-capek menemukan inovasi tersebut. Pesan terakhir untuk para sobat inovasi dari Bapak, silakan. Pesan terakhir dari saya sebelum saya meninggalkan podcast ini, ya saya berharap semoga ada inovasi-inovasi yang lain yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, ya baik kalangan yang menengah ataupun ke atas ya, karena inovasi ini sangat penting ya. Karena dari beberapa inovasi mungkin banyak yang dari daerah-daerah itu Bu punya inovasi, tapi mereka itu bingung bagaimana cara menyalurkannya. Ya. Jadi saya berharap semoga untuk masyarakat yang lain ataupun teman-teman yang lain yang ingin berinovasi jangan takut untuk
melangkah ke depannya. Jadi teruslah berinovasi supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat yang lain. Baik, terima kasih Pak Yasir atas kedatangannya di acara kami One Day One Innovation. Sekilas info bagi Anda semuanya bahwa acara kami ini memang untuk menampilkan para inovator-inovator di bumi Sriwijaya yang tayang setiap harinya. Jadi mudah-mudahan dengan acara ini para penggiat inovasi sekalian akan semakin terpacu untuk menemukan atau bisa menginventarisir inovasi di daerahnya masing-masing. Kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang untuk inovasi, setiap solusi harus sinergi, setiap inovasi harus konkret hasilnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.